Pernahkah kalian membayangkan kalau bagaimana anak yang dicap sebagai anak paling bodoh kelak tumbuh menjadi ahli bedah saraf paling jenius di dunia yang berhasil memisahkan kembar siam kepala? Inilah kisah nyata Ben Carson dalam film Gifted Hands, sebuah penjelasan emosional tentang kekuatan tekad seorang ibu tunggal yang buta huruf namun mampu meyakinkan putranya bahwa ia memiliki seluruh dunia di dalam kepalanya. Dari gang-gang kelas di Detroit hingga ruang operasi paling prestisius di Johns Hopkins. Film ini membuktikan bahwa tangan yang dianggap tidak berdaya sebenarnya menyimpan keajaiban yang banyak, mewujudkan keyakinan dan untuk diwujudkan. Jadi inilah film The Gifted Hands. Selamat menonton dan lanjut. Pada tahun 1961 di kota Detroit, Amerika Serikat, hiduplah seorang anak bernama Benjamin Ben Carson. Sebagai satu-satunya siswa kulit hitam di sekolahnya, Ben sering kali menjadi sasaran perundungan oleh teman-temannya. Selain karena perbedaan warna kulit, Ben juga dianggap sebagai siswa yang tidak pandai, sehingga ia kerap ditertawakan. Suatu hari sepulang sekolah, seorang teman bernama Mark terus-menerus mengejeknya hingga Ben yang sudah tidak tahan lagi kehilangan kesabaran dan memukul Mark. Akibat kejadian tersebut, kepala sekolah memanggil ibunya, Sonia, untuk memberikan teguran. Selain masalah pemukulan, kepala sekolah juga menunjukkan betapa buruknya nilai-nilai akademik Ben. Dalam perjalanan pulang, Ben mengadu kepada ibunya bahwa teman-teman sekelasnya selalu menghina dan menyebutnya sebagai anak terbodoh di dunia. Mendengar keluh kesah tersebut, Sonia dengan tegas menguatkan putranya. Ia mengatakan bahwa Ben tidak ditakdirkan untuk gagal, melainkan hanya belum mengeluarkan kepintaran yang tersimpan di dalam dirinya. Namun, Sonia juga memberikan peringatan keras bahwa jika nilai-nilainya tidak kunjung membaik, Ben harus siap menghadapi masa depan sebagai pekerja kasar yang hanya mengepel lantai di pabrik. Beberapa hari kemudian, saat Ben dan kakaknya Curtis sedang menonton televisi, Sonia yang baru pulang bekerja menyuruh mereka untuk segera mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika Ben merasa kesulitan dan meminta bantuan ibunya, Sonia beralasan bahwa ia membutuhkan kacamata untuk bisa membaca tulisan tersebut, sehingga ia meminta Ben untuk mencari solusinya sendiri. Di balik alasan itu, Sonia sebenarnya menyadari bahwa Ben memiliki masalah dengan penglihatannya. Ia pun segera membelikan kacamata untuk Ben. Setelah menggunakan kacamata tersebut, nilai-nilai Ben mulai menunjukkan peningkatan. Meskipun perubahannya belum signifikan, hal itu memberikan kebahagiaan dan rasa percaya diri baru bagi Ben. Pada suatu makan malam, Sonia merasa bangga mendengar kemajuan nilai Ben. Ia pun menasihati kedua anaknya agar selalu memanfaatkan imajinasi yang mereka miliki. Mendengar hal itu, Ben merasa bingung dan menyaut bahwa dirinya terlalu bodoh untuk berimajinasi. Sonia lantas membesarkan hati putranya dengan mengatakan bahwa seluruh dunia ada di dalam imajinasinya. Dan Ben hanya perlu belajar untuk melihat melampaui apa yang tampak oleh mata. Meski tampak tegar saat mereka menonton TV bersama setelah makan malam, raut wajah Sonia tiba-tiba berubah, seolah ia sedang memendam beban batin yang sangat mendalam. Titik balik bagi Ben terjadi beberapa hari kemudian saat ia berada di gereja. Ia terpukau mendengarkan khotbah tentang seorang dokter yang dikejar oleh raja bandit. Melalui kisah itu, Ben mulai mempraktikkan nasihat ibunya. Ia berimajinasi menjadi dokter dalam cerita tersebut dan merasakan bahagia yang luar biasa. Sesampainya di rumah dengan penuh semangat, Ben bercerita kepada ibunya bahwa kini ia telah mampu berimajinasi. Di momen yang penuh harapan itulah Ben menyampaikan impian besarnya kepada sang ibu bahwa kelak suatu hari ia ingin menjadi seorang dokter. Suatu siang, Sonia mengunjungi seseorang psikiater karena merasa beban hidup yang dipikulnya sudah melampaui batas kemampuannya. Di sana, ia menumpahkan segala kepahitan kisahnya. Sebagai seorang yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan, Sonia menikah di usia 13 tahun dengan seorang pria bernama Carson. Awalnya mereka hidup bahagia dengan 2 orang putra. Namun kebahagiaan itu hancur ketika saat suaminya berkhianat dan pergi meninggalkan mereka. Demi menyambung hidupnya, Sonia harus bekerja keras sebagai asisten rumah tangga. Dalam isak tangisnya, Sonia mengungkapkan ketakutan terbesar.
Ia khawatir putra-putranya akan tumbuh menjadi pribadi yang gagal dan bodoh seperti dirinya. Kenyataan pahit bahwa dirinya buta huruf adalah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Selama ini ia selalu berdalih membutuhkan kacamata setiap kali anak-anaknya meminta bantuan untuk membaca. Sonya tidak ingin kedua putranya merasa pesimis dalam mengejar cita-cita mereka hanya karena memiliki ibu yang tidak berpendidikan. Atas saran sang psikiater, Sonya memutuskan untuk menjalani perawatan selama 1 minggu demi memulihkan kesehatan mentalnya. Malam sebelum keberangkatannya, Sonya berpamitan kepada Ben dan Curtis dengan dalih ada urusan mendesak di Boston. Ia memberikan mandat yang berat bagi kedua putranya. Mereka harus menguasai tabel perkalian selama ia pergi. Meski Ben dan Curtis merasa keberatan karena menganggap matematika adalah hal yang sangat sulit, ketegasan Sonya membuat mereka tidak punya pilihan selain patuh. Selama ibunya pergi, seseorang perawat disewa untuk mengawasi mereka. Kerja keras itu membuahkan hasil. Ben berhasil meraih nilai tertinggi di kelasnya. Saat hendak memamerkan prestasinya kepada sang perawat, Ben terkejut sekaligus bahagia mendapati ibunya sudah berada di rumah. Meski tidak bisa membaca angka di kertas itu, binar kebanggaan terpancar jelas dari wajah Sonya. Keesokan harinya saat bekerja di rumah seorang profesor, Sonya terpaku melihat ribuan buku yang memenuhi ruangan sang profesor. Did you read all these books? Sang profesor pun menjelaskan bahwa ia telah membaca semua buku tersebut. Terinspirasi oleh hal itu, setibanya di rumah, Sonya langsung mematikan televisi dan membuat kebijakan baru yang sangat drastis. Ben dan Curtis wajib membaca 2 buku dalam seminggu serta merangkumnya. Awalnya kedua saudara itu merasa terbebani dan nggak mau. Namun seiring berjalannya waktu, buku-buku tersebut mulai mengubah dunia mereka. Perpustakaan yang dulu mereka hindari kini menjadi tempat favorit. Dan acara televisi edukasi yang menjadi lebih menarik daripada sekedar hiburan kosong. Suatu malam ketika Curtis bertanya mengenai buku yang sedang dipegang ibunya, Sonya kembali menggunakan alasan kacamata untuk menutupi kekurangannya. Namun kali ini ada tekad baru dalam dirinya. Karena tidak ingin terus-menerus berbohong kepada anak-anaknya, Sonya akhirnya memberanikan diri meminta sang profesor untuk mengajarinya membaca. Seiring berjalannya waktu, Ben bertransformasi menjadi siswa yang paling menonjol karena kecerdasannya. Ia mampu menjelaskan berbagai materi sulit di kelas dengan sangat fasih. Puncaknya terjadi pada tahun 1965 saat hari kelulusan tiba. Ben dinobatkan sebagai siswa berprestasi dalam nilai tertinggi di sekolahnya. Namun, momen membanggakan itu ternoda ketika seorang guru berdiri di podium dan menyampaikan pidato bernada rasis yang merendahkan pencapaian Ben. Menyadari bahwa kota Detroit tidak lagi ramah bagi masa depan anak-anaknya, Sonya menggunakan seluruh uang tabungannya untuk memboyong Ben dan Curtis pindah ke Boston. Di sekolah barunya, Ben kembali menghadapi tantangan. Seorang teman bernama Joe terus menghinanya karena gaya berpakaian Ben yang dianggap kuno seperti orang tua. Sebagai remaja yang tengah memasuki masa pubertas, Ben merasa sangat terhina. Ia meminta ibunya membelikan pakaian baru yang lebih modern. Namun Sonya menolak dengan alasan bahwa pakaian Ben saat ini memiliki kualitas terbaik. Kecewa dan marah, Ben pergi meninggalkan ibunya. Sonya yang tidak ingin fokus pendidikan anaknya terganggu akhirnya luluh dan menggunakan sisa tabungannya untuk membeli pakaian baru. Sayangnya Ben kembali kecewa karena model pakaian tersebut tetap dianggap terlalu tua. Perdebatan hebat pun pecah sehingga Ben kehilangan kendali emosi dan hampir memukul ibunya dengan palu. Sonya yang merasa sedih akhirnya memberikan uang agar Ben bisa membeli pakaiannya sendiri. Namun, alih-alih membeli baju, Ben justru menggunakan uang tersebut untuk membeli sebuah pisau lipat. Suatu siang saat Ben tengah mendengarkan musik, Joe kembali datang dan menghina radio milik Ben. Amarah yang telah lama terpendam membuat Ben bertindak tanpa berpikir panjang. Ia menusukkan pisau ke arah perut Joe. Beruntung nyawa Joe terselamatkan karena ujung pisau Ben patah setelah menghantam kepala ikat pinggang Joe. Ben yang sangat ketakutan segera lari pulang. Sambil memeluk Alkitab, ia menangis penuh penyesalan, menyadari bahwa dirinya telah terlalu jauh meninggalkan Tuhan hingga hampir melakukan kesalahan fatal. Tahun 1969, babak baru kehidupan Ben dimulai setelah ia berhasil mendapatkan beasiswa di Universitas Yale untuk mengejar cita-citanya
menjadi ahli bedah. Di sana ia menjalin hubungan dengan Sandy, seorang mahasiswi jurusan musik. Namun tantangan akademik kembali datang. Ben merasa mata kuliah kimia sangatlah sulit, padahal ia harus menghadapi ujian pekan depan. Jika gagal, beasiswanya terancam dicabut. Candy berusaha membantu Ben belajar siang dan malam. Namun Ben tetap kesulitan memahami rumus-rumus yang rumit tersebut. Hingga satu hari menjelang ujian, Ben yang hampir putus asa akhirnya jatuh tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi mempelajari rumus-rumus kimia dengan cara yang sangat mudah. Di dalam mimpi itu pula, sosok ibunya hadir memberikan semangat dan solusi. Seolah-olah alam bawah sadarnya telah membuka kunci kecerdasan yang selama ini terpendam. Pagi hari pun tiba, dan Ben merasakan sebuah keajaiban di dalam dirinya. Ia mampu mengerjakan soal-soal ujian kimia dengan sangat mudah, seolah rumus-rumus yang muncul dalam mimpinya semalam menjadi nyata. Ketika melihat hasil ujiannya, Ben sangat bahagia karena ia dinyatakan lulus, yang berarti beasiswanya tetap aman. Perjalanan hidup Ben berlanjut ke tahun 1976. Ia mendaftarkan diri sebagai calon dokter bedah saraf di Rumah Sakit Johns Hopkins. Namun persaingan sangat ketat karena ia harus bersaing dengan 125 calon dokter lainnya. Saat sesi wawancara, Ben berhasil menjawab pertanyaan dari dokter dengan sangat memuaskan, hingga akhirnya ia dinyatakan diterima sebagai bagian dari tim medis rumah sakit prestisius tersebut. Hari pertama bekerja menjadi tantangan tersendiri bagi Ben. Sebagai dokter baru, ia harus bekerja di bawah pengawasan dokter senior bernama Dr. Farmington. Sayangnya, Dr. Farmington menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dan cenderung rasis kepada Ben. Perlakuan tersebut sempat membuat Ben berkecil hati. Namun Candy, yang kini telah menjadi istrinya, selalu memberikan dukungan dan menguatkan Ben agar tetap berpikir positif dalam bekerja. Suatu siang, rumah sakit menerima korban kecelakaan darurat yang harus segera dioperasi. Saat itu tidak ada satupun dokter bedah senior yang berada di tempat, dan upaya pihak rumah sakit untuk menghubungi mereka tidak membuahkan hasil. Dalam kondisi kritis tersebut, seorang perawat meminta Ben untuk segera mengambil tindakan operasi. Awalnya Ben ragu karena mengoperasi pasien tanpa pengawasan dokter senior adalah tindakan ilegal yang bisa menghancurkan karirnya jika terjadi kegagalan. Namun demi menyelamatkan nyawa pasien, akhirnya Ben memberanikan diri melakukan operasi pertamanya. I will be done, Lord. Scalpel. Foley. Setelah operasi selesai, Dr. Udvar Helyi memanggil Ben ke ruangannya. Ben menerima teguran keras dengan resiko besar yang ia ambil dapat merusak reputasi rumah sakit. Namun di balik teguran itu, sang dokter sebenarnya merasa bangga atas keberanian dan ketegasan Ben dalam mengambil keputusan di saat darurat. Tahun 1985, Ben yang telah mapan sebagai dokter bedah saraf menangani seorang pasien anak bernama Cynthia Gonzalez yang menderita penyakit saraf langka. Ibu Cynthia menjelaskan bahwa putrinya hanya bisa tenang saat tidur. Namun ketika terbangun, Cynthia akan terus mengalami kejang hebat. Berdasarkan pemeriksaan mendalam, Ben menemukan bahwa masalah utama terletak pada otak kiri Cynthia. Satu-satunya jalan keluar adalah melakukan prosedur ekstrim, yaitu pengangkatan otak kiri. Ben menjelaskan secara jujur kepada orang tua Cynthia mengenai segala risiko dan kemungkinan yang ada. Meskipun terkejut, mereka akhirnya setuju setelah Ben meyakinkan bahwa otak anak-anak memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Di dalam sebuah operasi, Sandy yang sedang hamil anak ketiga mengabarkan bahwa ibu Ben akan datang berkunjung minggu depan. Dukungan dan doa dari istrinya menjadi kekuatan tambahan bagi Ben untuk menghadapi operasi besok hari. We are now exposing this. I've removed the entire. Operasi yang melelahkan itu berakhir pada pukul 4:30 sore. Awalnya Cynthia tidak memberikan respon apapun, namun saat dipindahkan ke ruang perawatan, ia akhirnya membuka mata dan memanggil kedua orang tuanya. Keberhasilan Ben dalam menangani kasus langka ini menjadi fenomena medis, hingga para wartawan berbondong-bondong datang ke rumah sakit Johns Hopkins untuk mewawancarai sang dokter jenius, yaitu Benjamin Carson. Seminggu kemudian, suasana hangat menyelimuti rumah Ben saat ibunya datang dan disambut bahagia oleh Candy serta kedua putra mereka.
Namun kebahagiaan itu sirna seketika saat malam harinya Candy mengalami perdarahan hebat. Ben segera membawanya ke rumah sakit, tetapi takdir berkata lain. Bayi dalam kandungan Candy tidak dapat diselamatkan. Ben sangat terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri, merasa gagal sebagai seorang suami sekaligus dokter dalam menjaga keluarganya. Dalam rasa bersalah yang mendalam, Ben berniat berhenti bertugas sementara demi merawat istrinya. Namun Candy dengan tulus meyakinkannya bahwa para pasien di rumah sakit jauh lebih membutuhkan keahlian Ben daripada dirinya sendiri. Meski dengan hati yang berat, Ben akhirnya kembali menjalankan tugasnya. Tak lama setelah Cynthia diizinkan pulang dalam kondisi sehat, popularitas Ben sebagai ahli bedah saraf semakin mendunia. Wartawan dari berbagai negara datang untuk meliputi keberhasilannya. Hingga pada tahun 1987, Ben menerima tantangan medis tersulit dalam karirnya. Permintaan dari seorang dokter di Jerman untuk memisahkan bayi kembar siam, Johann dan Stefan. Ben sempat merasa pesimis sebab dalam sejarah medis, operasi pemisahan bayi kembar siam biasanya hanya menyisakan satu bayi yang selamat. Namun jika tidak dipisahkan, kedua bayi itu akan menghabiskan sisa hidup mereka dalam kondisi terlentang di tempat tidur. Ben memutuskan terbang ke Jerman untuk menemui orang tua bayi tersebut, Augusta dan Peter. Rasa iba memenuhi hati Ben saat melihat kondisi Johann dan Stefan. Terlebih ketika kedua orang tua mereka memohon dengan sangat agar ia menyelamatkan keduanya. Mengingat risiko kematian yang sangat tinggi, awalnya Ben dengan berhati menolak untuk melakukan operasi tersebut. Namun saat kembali ke rumah dan melihat anak-anaknya sendiri yang tertidur pulas, Ben membayangkan seandainya ia berada di posisi Peter dan Augusta. Rasa kemanusiaan mendorongnya untuk berubah pikiran. Ia akhirnya setuju melakukan operasi pemisahan tersebut meskipun solusi teknis untuk menyelamatkan keduanya belum ia temukan. Hari demi hari berlalu dengan persiapan yang sangat matang. Hambatan terbesar Ben adalah mencari cara untuk menghentikan perdarahan hebat yang pasti akan terjadi saat operasi berlangsung. Di tengah kebuntuan, Ben mencurahkan kegelisahannya kepada ibunya. Sang ibu justru mengingatkan Ben akan segala kemustahilan yang telah mereka lalui bersama hingga Ben bisa menjadi seorang dokter dan Curtis menjadi insinyur. Ibunya berpesan, lakukanlah yang terbaik, jikapun gagal, kau tidak akan menyesal karena kau telah berani mencoba. Inspirasi akhirnya datang di saat yang tak terduga. Saat sedang bermain biliar, untuk melepas lelah, Ben teringat mekanisme keran air di dapur yang ia lihat sebelumnya. Ia pun menemukan solusi teknis untuk mengendalikan aliran darah selama operasi. Dengan keyakinan baru, Ben segera menghubungi pihak rumah sakit untuk menyiapkan simulasi. Keesokan paginya, Ben memimpin seluruh tim medis melakukan gladi bersih sebagai persiapan akhir sebelum menjalani operasi bersejarah pemisahan Johann dan Stefan. Setelah segala persiapan matang, Ben menemui Peter dan Augusta untuk menjelaskan segala resiko yang mungkin terjadi di meja operasi. Meski dihadapkan pada kemungkinan terburuk, Peter dan Augusta memberikan kepercayaan penuh kepada Ben karena mereka tahu ini adalah satu-satunya harapan bagi putra mereka. Hari yang bersejarah itu pun tiba. Pada tanggal 5 September 1987, tepat pukul 7.15 pagi, operasi pemisahan Johann dan Stefan dimulai. Di luar ruangan operasi, suasana tampak tegang. Tidak hanya orang tua bayi yang diliputi kecemasan, tetapi juga puluhan wartawan dari berbagai belahan dunia yang hadir untuk menyaksikan upaya pemisahan bayi kembar siam pertama di dunia yang dilakukan oleh Dr. Benjamin Carson. Going to start separation now. Close it up. Waktu terus bergulir hingga berganti hari. Pada tanggal 6 September 1987, pukul 12 malam, tahap krusial pemisahan dimulai. Resiko terbesar yang dihadapi adalah perdarahan hebat yang dapat merenggut nyawa kedua bayi dalam sekejap. Sebagai solusi ekstrim, Ben memutuskan untuk menghentikan fungsi jantung Johann dan Stefan sementara waktu, guna menghentikan aliran darah. Dalam kondisi ini, Ben hanya memiliki waktu tepat 1 jam untuk memisahkan dan merekonstruksi tubuh mereka. Jika terlambat meski hanya 1 menit, Johann dan Stefan tidak akan pernah terbangun lagi. Pick up. And
now separating this. Okay, prepare for separation. All right, on my mark. 3, 2. Pressure's coming down, Ben. Ketegangan memuncak saat waktu hanya tersisa 1 menit 30 detik. Di saat seluruh tim medis mulai merasa frustasi dan tertekan oleh waktu yang kian menipis, Ben tetap tenang dan fokus pada setiap sayatan serta jahitan terakhirnya. Akhirnya, Ben berhasil menyelesaikan prosedur rumit tersebut tepat 5 detik sebelum batas waktu berakhir. Ketika jantung kedua bayi itu diaktifkan kembali, sebuah keajaiban terjadi. Johan dan Stefan masih hidup. Setelah berjuang selama 22 jam di ruang operasi, tepat pukul 5 pagi, Ben keluar untuk menemui Peter dan Augusta. Dengan penuh kelegaan, ia mengabarkan bahwa kedua putranya selamat. Tangis haru dan ucapan terima kasih tak terhingga mengalir dari orang tua tersebut. Keberhasilan ini mengukuhkan nama Benjamin Carson sebagai dokter pertama di dunia yang berhasil memisahkan kembar siam dengan selamat. Di tengah kerumunan itu hadir pula sang ibu yang menatap putranya dengan bangga, menyadari bahwa anak yang dulu dianggap tertinggal kini telah menjadi pahlawan bagi dunia medis. Dan film pun berakhir. Kisah Benjamin Carson gak berakhir di ruang operasi Jerman. Keberhasilannya memisahkan bayi kembar siam menjadi tonggak sejarah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penentu masa depan seseorang. Ben yang dulu dihina sebagai anak terbodoh di kelasnya kini berdiri di puncak dunia medis sebagai simbol harapan dan keajaiban dari sebuah kerja keras. Di balik kemilau prestasinya ada sosok Sonia Carson yang tersenyum di sudut ruangan. Seorang ibu yang meski buta huruf mampu mengajarkan anak-anaknya cara membaca dunia melalui imajinasi. Ben menyadari bahwa kacamata yang dulu diberikan ibunya bukan sekedar alat bantu penglihatan, melainkan cara untuk melihat potensi yang melampaui apa yang tampak oleh mata. Sekian dari saya, semoga film ini bisa kalian petik hikmahnya ya kan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan ya, aku Adi undur diri dan terima kasih.